dan bahkan harus pemimpin harus visioner ya Prof. Memikirkan sampai beberapa langkah, memikirkan skenario A, B, dan kalau ini solusinya seperti apa? Harus sampai disimulasikan seperti itu. Harus sampai disimulasikan. Misalnya dalam ini Prof, satu lagi case penundaan pengangkatan CASN yang sekarang katanya sudah tidak ditunda, sudah diumumkan kapan tanggalnya akan diangkat. Tapi sampai ada kisru soal penundaan pengangkatan CASN, padahal mereka sudah pada resign dari tempat kerjaan masing-masing, kemudian mendengarkan kabar itu. Sedemikiannya kita tidak matang dalam mempersiapkan sesuatu yang sebetulnya kan sudah ada contoh-contoh sebelumnya, Prof. Bahwa dalam kehidupan ini semua orang menghadapi ketidakpastian. Maka pemerintah itu harus memberikan kepastian. Kalau dunianya tidak pasti, pekerjaan tidak pasti, maka pemerintah harus bisa memberikan sedikit lebih maju kepastian kepada masyarakatnya. Nah, kalau kita sepelekan itu dan kita anggap gampang, nanti kamu bulan Oktober aja. Orang 10 bulan ini atau 8 bulan ini nggak makan ini, ya, dia ngutang dari mana, dan ini akan menambah beban ekonomi keluarga. Toh ujungnya ini keluarga. Jadi ini memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, mungkin ya, saya duga-duga ya, apakah gaya kepemimpinannya Pak Prabowo yang tipe komando begitu? Kepemimpinan militer itu kan komando, memberikan komando, command, perintah begitu. Tapi di bawahnya ini terbiasa omon-omon begitu. Koordinasi makin rumit hari ini karena jumlah anggota kabinet semakin banyak. Semakin rumit, dan kemudian ada persoalan lain sehingga kemudian wujudnya disampaikan tunda aja ini sampai ke sana. Tapi kalau kita mau menunda sesuatu, kan harus kita periksa dulu ini mana yang urgent. Ya, mana yang bisa kita kurangi, mana yang berdampak pada humanity, pada kemanusiaan, pada kehidupan kita, mana yang dampaknya pada ekonomi yang lebih besar. Kita harus pilih priority dan urgency, itu harus kita lihat yang mana. Tapi kalau misalnya dibiarkan, ya sudah kamu tunda aja sedikit, itu kan berantakan semuanya. Tapi setelah berantakan kita lihat beberapa kali akhirnya direvisi, akhirnya diperbaiki lagi, kemudian ada kepastian. Jadi buat apa ditunda kalau memang sebetulnya bisa dijalankan? Oke, jadi pertanyaan saya Prof, apakah ini ketidakmampuan yang di bawah dalam menerjemahkan perintah atau kemauan presiden? Kan kita tahu yang ada hanya visi presiden, tapi apakah yang di bawah ini punya visinya sendiri masing-masing, ada ego sektorannya, atau mereka tidak mampu menerjemahkannya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini adalah jelas ini segala sesuatu sekarang menjadi sangat kompleks. Dan yang kedua, mereka mengabaikan teknologi. Karena teknologi itu bisa membantu kita untuk dengan cepat melihat dashboard kita. Jadi to some extent seorang menteri atau seorang pejabat tinggi tidak perlu lagi rapat koordinasi. Dia sudah langsung ditunjukkan dashboard seperti kita melihat seperti ini, real time. Secara digital dia tinggal lihat uangnya ada, prioritasnya penting, di sini tinggal ada. Oke, dia tinggal pencet ini, kemudian dia lihat respons dari yang lainnya. Dengan cepat, mestinya pemerintah bisa lakukan seperti itu. Tidak perlu lagi rapat koordinasi ribut-ribut dengan memikirkan pendapat-pendapat pribadi. Ini kan adalah sesuatu yang objektif. Angkanya ada, prioritasnya ada, kepentingannya ada, semua sudah ada. Kemudian baru dibicarakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.